masih tetap diberikan kesehatan ya. Lalu harus tetap semangat dalam pembelajaran. Siap ya? Nah, sebelumnya anak-anak telah membaca di buku pembelajaran, anak-anak telah membaca tentang siklus air. Nah, sekarang hari ini kita akan mempraktikkan siklus air. Siapa nih yang masih ingat dengan siklus air itu apa? Nah, ibu ingatkan lagi ya. Siklus air, siklus yang terjadi pada air dari atmosfer lalu ke bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer, lalu melalui tahapan kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Nah, ada 5 ya. Nah, lalu siklus ini terjadi tanpa henti dan berulang-ulang dan tidak ada akhirnya. Nah, anak-anak sudah siap? Kita akan praktikum. Nah, disiapkan dulu ya. Yang pertama ada air panas. Lalu ada gelas ataupun toples yang bening ya. Nah, lalu es. Nah, dan ini mangkuk ya, tetapi ibu sudah mengisinya dengan es ya. Nah, yang pertama anak-anak mengisi gelas ini dengan air panas. Perlu bimbingan orang tua ya anak-anak, agar tidak terkena air panas, harus berhati-hati. Nah, setelah air panas sudah di gelas, tahap kedua, ini mangkuk kecilnya ditaruh di atas ini. Nah, lalu dimasukin esnya ya, karena ibu sudah ada esnya, jadi langsung ditutup seperti ini. Nah, anak-anak bisa dilihat kan, ada tetesan air dari atas mangkuk itu. Nah, tuh ada lagi ya. Apakah anak-anak melihat? Nah, yang dimaksud dengan tetesan-tetesan dari atas itu apa ya? Coba kira-kira apa? Panas yang di gelas ini perumpamaan air laut ya. Air laut menguap oleh panasnya matahari ke udara. Nah, itu disebut dengan evaporasi. Lalu, selain penguapan oleh air, ada juga penguapan air oleh tumbuhan. Nah, itu disebut transpirasi. Atmosfer kita umpamakan es yang ada di mangkuk ini ya. Nah, yang ada di bawah sini air laut, dan yang di atas sini yaitu atmosfer. Nah, pada ketinggian tertentu atmosfer suhu akan berubah dan terjadi proses kondensasi. Nah, dari air laut yang dingin lalu ke atas akan berubah menjadi kondensasi, yaitu pengumbunan air. Embun ini akan terlihat sebagai awan. Nah, anak-anak masih ingat gak yang tadi anak-anak lihat nih, ada yang turun dari tetesan atas mangkuk ini ke bawah. Nah, anak-anak coba anak-anak lihat lagi ya gelas anak-anak, apakah ada tetesan-tetesan yang jatuh? Nah, itu disebut siklus yang keempat, yaitu setelah terjadinya kondensasi atau pengembunan, yaitu turunlah hujan ke bumi, yaitu disebut dengan presipitasi. Nah, anak-anak, lalu anak-anak masih ingat gak tentang air yang ceritanya ke dalam tanah? Nah, ini yang tadi ibu lihat ya, yang tanah itu. Nah, setelah air itu turun ke bumi,
Lalu air yang sudah jatuh ke permukaan bumi akan meresap ke dalam pori-pori tanah. Nah, yang ini ya, bebatuannya yang disebut tanah. Ceritanya perumpamaan itu tanah. Nah, itu disebut dengan infiltrasi. Nah, anak-anak tahu nggak, air yang masuk ke dalam tanah berkumpul di dalam tanah, air terkumpul itu akan jatuh juga ke pegunungan, lalu ke sungai, ke danau, dan terakhir ke laut. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti belum tentang siklus air? Nah, biar anak-anak lebih memahami tentang siklus air, anak-anak dapat mencoba di rumah ya. Nah, tetapi jangan lupa untuk dibimbing oleh orang tua, boleh kakak, boleh ayah, boleh ibu, atau siapapun yang ada di rumah ya. Nah, jangan lupa tetap semangat dalam pembelajaran. Sampai jumpa lagi.